kelompok kami dengan materi ketahanan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Randarha dengan NIM 220301501028 bertindak selaku moderator, dan di samping saya perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldi, NIM 220301502067 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhasis dengan NIM 220301501007 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Dinul dengan NIM 220301502065 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspita Mansur dengan NIM 220301501018 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 220301502063 dengan pemateri terakhir atau keenam. baik, itulah tadi perkenalan dari teman-teman kelompok kami. Selanjutnya kita akan langsung melanjut ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama tentang pengertian ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional yang mendekati pengertian aslinya yaitu national resilience. Terkait dengan konsep ketahanan nasional dalam ilmu politik dikenal dengan kekuatan nasional atau national power. Ketahanan nasional pada dasarnya dikenal dengan konsep kekuatan nasional yang kemudian selanjutnya dikembangkan dan menjadi menggunakan istilah ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak terlepas atau tidak bisa terlepas dari konsep kekuatan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai konsepsi politik kenegaraan Republik Indonesia. Ketahanan nasional juga dapat didefinisikan sebagai konsepsional landasan konsepsional bagi pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Itulah tadi materi tentang pengertian ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional yang pertama, unsur ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama alam di sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Yang kedua, unsur ketahanan aspek ideologi. Bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki dan membutuhkan falsafah hidup sebagai pedoman, ataupun bangsa Indonesia ditunjuk untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang dari luar maupun dari dalam yang langsung membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia. Itulah tadi materi dari saya tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri ketahanan. Ciri-ciri ketahanan adalah agenda yang paling utama untuk prasyarat negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Bukan hanya mempertahankan saja, tetapi untuk menghadapi berbagai macam ancaman, hambatan, tantangan, dan juga gangguan. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri. Yang kedua, dinamis. Artinya ketahanan nasional bersikap tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun, bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan negara. Yang ketiga, wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya tidak menunggal. Yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan fungsi ketahanan nasional. Salah satu fungsi ketahanan nasional ialah sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui untuk menjamin pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja yang menyatukan langkah bangsa
yang bersifat internasional, interlokal, dan multidisiplin. Ketahanan nasional juga berguna sebagai pola dasar dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya hal ini merupakan arah dan juga pedoman. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ke-6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi yaitu asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional ada 3, yaitu 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan dasar dan wajib dipenuhi bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Unsur kesejahteraan dan keamanan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu ketahanan suatu negara. 2. Asas komprehensif yang menyeluruh dan terpadu. Artinya, ketahanan nasional harus mencakup seluruh aspek kehidupan yang membentuk perpaduan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah mengutamakan sikap keadilan, kesamaan, gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami dari kelompok 8 PPKN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.